Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih diundang oleh Pak Marwan Batubara untuk berbicara di forum webinar ini menyangkut tentang sumber daya alam. Begini, kita tahu sumber daya alam itu acuannya sudah jelas. Pasal 33 UUD 45 ya, ayat 2 dan ayat 3 nggak bisa dirubah itu. Konstitusi ini mengharuskan sumber daya alam di perut bumi itu dikuasai negara. Nah, cara penguasaan negara itu gampang. Belajar dari sejarah pengelolaan tambang sejak zaman kolonial. Zaman kolonial itu undang-undangnya adalah Indisemiwet 1890. Pemerintah kolonial diberikan wewenang oleh undang-undang itu untuk memberikan konsesi, memberikan izin penambangan kepada para pelaku usaha yang mau berusaha tambang di Indonesia. Ya. Jadi konsesi pertama ada di Indonesia itu berdasarkan Indisemiwet, lalu diberikan konsesi atau izin itu kepada pengusaha-pengusaha tambang, terutama dulu mulainya dari migas, ya, Caltex, Stenvet, ya, sama perusahaan Belanda itu, Shell, dikasih izin penambangan, istilah sekarang izin usaha penambangan itu konsesi, ya, konsesi artinya apa? Diberikan izin hak penambangan di suatu lokasi tertentu kepada penambang. Hak penuh kepada mereka. Pemerintah kolonial hanya menarik pajak. Setelah kita merdeka, 1845, ya, anggota DPR mengajukan usul mosi agar sistem konsesi dengan undang-undang zaman kolonial ini dicabut, dihapus, karena merugikan negara yang baru merdeka, Republik Indonesia. Ya, tolong catat. Jadi izin usaha penambangan itu rootnya, akarnya adalah zaman kolonial. Ya, undang-undang pertambangan zaman Belanda. Nah, anggota Dewan DPR waktu itu dari Aceh mengusulkan dicabut, diganti dengan yang lain, sistem kontrak. Karena apa? Karena sistem konsesi ini menguntungkan pihak penambang. Mekanisme kontrolnya lemah. Sementara penambang diberikan hak penuh untuk menambang semau dia, biaya berapa tidak usah diketahui oleh pemerintah, biayanya, ya, tidak usah pemerintah mengatur soal biaya-biaya, ngontrol soal biaya, nggak usah. Mereka dikasih kebebasan. Nah, oleh anggota DPR dari Aceh, ini merugikan negara yang baru merdeka. Usul beliau adalah, singkat cerita, dibikin, ya, dari panitia negara urusan penambangan itu membuat konsep undang-undang yang lalu bernama Undang-Undang Nomor 44 tahun 1960. Ya, Undang-Undang 44 1960 itu menghapus sistem konsesi, sistem usaha pertambangan, ya, digantikan dengan sistem kontrak. Ya,
Ini catat di sejarah, banyak yang nggak tahu sejarahnya ini. Jadi diganti dari sistem kontrak. Ya, nah perusahaan migas Amerika dan Belanda yang memperoleh konsesi itu nggak terima Undang-Undang 44 tahun 60 dari usulan dari anggota DPR dari Aceh. Ada kesepakatan, lalu pemerintah dengan mereka berunding di Tokyo. Ya, jadi para pemegang konsesi migas setuju. Ya, nggak ada konsesi lagi, pakai kontrak. Lalu berkontraknya dengan siapa? Berkontraknya dan perusahaan negara. Ya, perusahaan negara di bidang perminyakan waktu itu ada 3. Ada Pertamina, Permigas, sama Permigan. Jadi perusahaan-perusahaan Belanda sama Amerika yang beroperasi di Indonesia berkontrak dengan perusahaan negara. Ini sistem kontrak, tetapi mereka minta kontraknya adalah contract of work. Kontrak karya dalam istilah kita. Jadi kontrak karya itu dipakai di dunia migas sejak tahun 60. Ya, tetapi pejuang-pejuang migas melihat ya sistem izin, sistem konsesi ini merugikan negara yang baru merdeka. Nggak terima. Tapi kesepakatan sudah dicapai di Tokyo. Kontrak karya. Ya, akhirnya kontrak karya berjalan di bidang migas cuma 2-3 tahun apa gitu ya. Kita 3 tahun. Efektifnya mungkin 3 tahun. Kontrak karya berlaku di migas pernah. Tapi ditolak oleh masyarakat migas. Ya. Dengan cara konstitusional dilahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71. 3 BUMN migas. Pertamina, Permina, Permigan. Digabung jadi satu. Namanya Pertamina, hurufnya besar semua. Kepanjangannya perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara. Itu kepanjangannya. Nah, perusahaan-perusahaan pemegang konsesi, perusahaan Amerika, Stanford, Caltex, perusahaan Belanda, Shell, berkontrak dengan BUMN migas kita. Yang hulu berkontrak dengan Permina. Yang hilir, Pertamina hilir itu Stanford punya kilang di Palembang. Ya, itu mereka berkontrak karya antara Pertamina Permina dengan perusahaan-perusahaan asing karena nggak mau lagi nggak mau pakai sistem konsesi. Ya, ini di migas dengan Undang-Undang 871 kontrak karya hapus di dunia migas Indonesia. Pakainya kontrak, tapi production sharing kontrak. Tidak mau pakai kontrak karya. Ya, nggak mau merugikan negara itu kontrak karya itu di migas. Nggak mau dipakai sejak tahun 70 Pertamina lahir. Pakainya production sharing kontrak, di mana yang memegang kuasa pertambangan yang berhak menandatangani kontrak PSC adalah perusahaan negara yang memegang kuasa pertambangan. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 871, kuasa pertambangan diberikan kepada Pertamina yang dibentuk dalam undang-undang itu. Ya, jadi Pertamina yang menandatangani kontrak dengan perusahaan migas asing pada waktu itu. Kontraknya production sharing kontrak, kontrak bagi hasil, di mana cadangan migas di perut bumi dikuasai dan dimiliki negara. Catat ini. Mahkamah Konstitusi juga tolong catat ini. Ya, bahwa Undang-Undang 871 mengharuskan cadangan migas di perut bumi itu dikuasai dan dimiliki negara. Sehingga dalam kontrak production sharing kontrak harus ada klausula dalam production sharing kontrak antara Pertamina dan semua kontraktor bahwa cadangan migas itu milik negara. Baru menjadi milik orang lain, milik investor, kalau migas yang sudah diangkat dari perut bumi, ya diangkut ke kapal kalau mau diekspor, lalu nanti ke pelabuhan tujuan, di titik serah.
Setelah minyak ini diserahkan kepada pembeli di Jepang, di mana baru menjadi milik pihak lain. Masih dalam tangki di lapangan maupun di tanker di angkut ke luar negeri, itu masih milik Pertamina, milik negara. Meskipun yang menemukan cadangan minyak itu karena investor asing ini eksplorasi, meluangkan duit banyak banget untuk ngebor minyak itu. Mereka yang menemukan cadangan, tapi kepemilikannya di tangan negara. Cadangan itu, ini I'm telling you. Jadi ini yang krusial dalam pertambangan minerba sejak zaman kolonial sampai hari ini. Ini yang perbedaan utama yang menyebabkan penambangan minerba itu tidak sesuai konstitusi. Jadi contoh soal sudah sangat clear, jelas bagaimana pengelolaan sumber daya alam di perut bumi itu harus dikelola oleh negara yang baru lahir, punya konstitusi pasal 33, UUD 45 ayat 2 ayat 3, ayat 2 cabang produksi penting semua kekayaan alam yang ada di perut bumi, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Nah, dikuasai negara sepanjang menyangkut kekayaan alam di perut bumi yang tidak bisa diperbarui, non-renewable. Saya berpendapat penguasaan oleh negara ini harus dimaknai dimiliki negara. Migas, batu bara, emas, perak ini tidak bisa diperbarui. Maka penguasaan negara di situ harus diartikan sebagai tidak hanya dikuasai, diatur dengan undang-undang, tapi pemiliknya, ownership-nya clear, jelas negara. Yang di undang-undang minerba sampai hari ini tidak ada ini. I'm telling you. Di undang-undang minerba nomor 4 tahun 2009 maupun yang baru tahun 2020 ini tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan kekayaan minerba di perut bumi milik negara. Tidak ada. Saya sudah kasih tahu waktu saya di Komisi 7 DPR. Ini ya, bahwa harus ada pasal yang menyatakan bahwa ownership, kepemilikan cadangan minerba di perut bumi harus milik negara, harus ada pasalnya. Sebagaimana di migas. Sehingga bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, pemegang kuasa pertambangan itu adalah perusahaan negara yang dibentuk oleh undang-undang. Ya, itu yang paling yang berhak menambang kalau bicara migas, Undang-Undang 871 ya, dan Undang-Undang 44 tahun 60 bicara migas, yang berhak menambang di bumi Indonesia untuk migas hanya Pertamina. Yang berhak menambang sama dia memegang kuasa pertambangan. Yang lain nggak boleh menambang ya, tanpa berkontrak dengan Pertamina. Pertamina dikasih kewenangan untuk berkontrak, bukan memberi izin. Pemerintah tidak dikasih wewenang untuk memberi izin penambangan di migas. Pemerintah tidak ada kewenangan memberikan izin penambangan di migas sejak industri migas ini lahir. Jadi aneh sekarang kalau klaster migas di Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan sistem di mana pemerintah memberikan izin migas, penambangan migas. Walah, penyusun klaster migas di Undang-Undang Cipta Kerja tidak belajar sejarah perminyakan nasional. Ya, di perminyakan tidak dikenal konsesi. Tidak dikenal izin, tidak dikenal. Yang ada kontrak dengan perusahaan negara. Tidak butuh investor besar di bidang migas. Negara tidak mau menggunakan uang negara untuk cari migas. Bayangkan, ngebor sekali $100 juta di tengah laut, itu biayanya. Iya, kalau ketemu, kalau nggak ketemu, masa uang negara dipakai gambling? Nggak boleh uang negara dipakai untuk gambling. Maka Pertamina diwajibkan. Anda saya kasih kuasa pertambangan, cari investor perusahaan yang mau menanggung risiko. Yang mau berkontrak dengan Pertamina di mana dia menanggung biaya 100%.
untuk eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi biaya besar 100% dia. Cadangan ditemukan, bangun infrastruktur untuk menaikkan produksi itu eksploitasi namanya, biaya dia. Begitu Undang-Undang 871 itu. Jadi, tapi kita berkuasa. Berkuasanya apa? Pertamina yang mengatur kontraktor. Ya, cadangan yang ditemukan milik negara. Sekalipun mereka yang menemukan. Ini indahnya pasal 33 di bidang migas. Meskipun mereka menemukan cadangan migas, mengeluarkan uang ratusan juta dolar untuk menemukan cadangan. Ya, tapi kepemilikan cadangan itu ada di tangan negara. Disebut itu milik negara. Kepemilikannya tidak boleh dibiarkan abu-abu. Tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-Undang Minerba yang menyebut sebagai milik negara. Minerba ini migas lain. Semua production sharing contract harus menyebut bahwa itu milik negara. Baru menjadi milik pihak lain di titik serah. Tapi kita production sharing contract Pertamina menghargai hak ekonomi investor. Hak ekonominya apa? Semua biaya eksplorasi, eksploitasi dikembalikan sebagai cost recovery. Dan tolong ingat satu lagi, ini yang membuat sistem Indonesia ditiru oleh banyak negara. Tetangga kita Malaysia, tanya itu Perdana Menteri mantan PM Mahathir Mohamad. Beliau membentuk tim, menugaskan putra terbaik Malaysia dan paham perminyakan, belajar Anda ke Pertamina. Kelompok itu belajar ke Pertamina Malaysia itu kasih diajarkan bagaimana Indonesia berkontrak dengan perusahaan minyak asing, perusahaan minyak manapun, ya. Caranya Pertamina dikasih kuasa pertambangan. Hanya Pertamina yang berhak menambang di seluruh Indonesia, tetapi dia dikasih kewenangan untuk mengundang investor yang mau menanggung risiko dengan uang mereka. Tapi hak ekonomi dijamin berupa cost recovery dan persentase bagi hasil dikasih mereka. Ini sistem penambangan sumber daya alam yang sesuai konstitusi, kita tetap berdaulat dan maksimal untuk kepentingan rakyat di bidang migas. Jadi tidak hanya hulu yang diatur, hilirnya. Cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Yang ngerti perminyakan, ya, BBM itu asalnya minyak mentah. BBM itu cabang produksi penting menguasai hajat hidup orang banyak. Berasal dari minyak mentah, sisi hulu yang dikuasai negara juga. Itu sebabnya desain Pertamina itu adalah sebagai perusahaan perminyakan nasional yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Kemauan konstitusi itu. Catat ini pemerintahan siapapun, tolong catat ini. Tidak boleh semena-mena melanggar konstitusi, ya. Hulu dikuasai negara. Meskipun yang menemukan cadangan migas itu perusahaan minyak asing atau swasta nasional, kekuasaan tetap di tangan negara. Kepemilikan di tangan negara. Cadangan itu. Sebab itu sebesar-besar kemauan rakyat. Lebih-lebih. Ya, lebih-lebih. Cadangan migas diperbuui meskipun masih diperbuui, tapi dia sudah terbukti. Terbukti lokasinya di mana. Ya. Volume perkiraan cadangannya diketahui dapat pengembangan, ya. Sifat minyaknya itu diketahui berapa kadar sulfurnya, derajat API-nya, kekentalan minyaknya. Apakah minyak berat, heavy crude atau light crude, sudah ketahuan meskipun diperbuui. Ya, itu sebabnya cadangan migas itu sifatnya bankable. Iso digowo ke bank untuk minjem duit. Harus ada pemiliknya ini. Dengan Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan, gampang. Ya.
dengan kepemilikan di tangan negara, lalu negara memberikan kuasa pertambangan kepada Pertamina. Nah, Pertamina bilang kepada semua perusahaan minyak asing di Indonesia bahwa yang berwenang atas cadangan migas di perut bumi ini gua, kata Pertamina. Pertamina perusahaan negara yang dibentuk dari undang-undang. Saya pemegang kuasa pertambangan. Begitu. Jadi dia powerful Pertamina, kredibilitas tinggi di mata semua perusahaan minyak dunia. Kredibilitas tinggi di semua lembaga-lembaga keuangan internasional. Tahu ini sistem ini, Malaysia jiplak ini. Ya. Nah, ada perusahaan asing menemukan cadangan gas besar di Aceh. Ya. Gas ini untuk bisa berubah jadi dolar, jadi rupiah. Harus dijual. Untuk bisa dijual, dibikin cair dulu. Tahun 60-an, awal 70-an itu belum ada yang butuh gas besar di Indonesia. Ekspor bisa. Dirubah jadi cair. Bangun pabrik LNG. Biayanya miliaran dolar. Ya, ini ulang-ulang saya sampaikan. Ini yang bisa bicara hanya orang Pertamina. Yang tidak kerja di Pertamina tidak ngerti ini. Jadi dengan Pertamina memegang kuasa pertambangan, lembaga keuangan internasional itu begitu percaya kepada Pertamina minjem duit miliaran dolar untuk membangun pabrik LNG di Aro dengan bunga rendah dan tanpa government garanti. Pertamina bisa meminjam uang untuk bangun pabrik LNG begitu besar, ya, tanpa 1 sen APBN. Ini Pertamina, National Oil Company, ya, the holder of mining right of the country. Ya. Dapat jadi produsen dan eksportir LNG. Gas besar ditemukan di Badak Kaltim, copy paste cara itu. Pertamina bangun pabrik LNG, meskipun yang menemukan cadangan itu perusahaan mobil oil, perusahaan asing, atau perusahaan Jepang atau perusahaan mana, Prancis yang di Eropa, yang di Kalimantan Timur, perusahaan Amerika. Mereka yang menemukan cadangan gas. Tapi Pertamina yang membangun pabrik LNG-nya, Pertamina yang meminjam uang di bank, Pertamina yang meminjam uang di bank, ya, tanpa government garanti, bunga rendah, miliaran dolar. Untuk bangsa dan negara. Kita saksikan hasilnya. Ekspor LNG luar biasa tahun 70-an, 80-an, migas menjadi primadona APBN. Sebagian besar APBN dari migas, sebagian dipisah dari migas. Ya, untuk bisa ini terwujud, ya, perusahaan minyak asing kontraktor itu amat sangat dihormati oleh Pertamina. Semua izin yang dibutuhkan untuk ngebor, izin untuk nimpor barang-barang untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, ya, semua izinnya itu termasuk izin lingkungan hidup, ya, analisa dampak lingkungan, semua yang nangani itu Pertamina, bukan kontraktornya. Pertamina namanya dulu BKKA, itu yang nangani izin-izin itu, bukan investornya. Investornya dulu mangis di hotel. Kalau dia bawa keluarga, suruh berobat di rumah sakit Pertamina. Pertamina membangun rumah sakit, maksudnya antara lain itu. Agar investor yang bawa duit banyak ini betah berinvestasi di Indonesia, ya, ada rumah sakit bagus dibangun. Sakit. Begitu cara mempermudah investasi. Jadi sebelum ada inisiatif, ide untuk menyederhanakan sistem menarik investor, Pertamina udah duluan. Sektor migas, halo, tiru itu. Memang kalau sistemnya berbelit-belit, mubeng izin sini, untuk ngebor izin bupati, gubernur, untuk izin, investor lari, nggak mau masuk Indonesia. Ini sebenarnya sektor migas contoh ideal untuk undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja ini. Tapi sayang, ya, nggak belajar dari sejarah migas. Justru sektor migas dibikin eksperimen baru. Klaster migas di Undang-Undang
di undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja, dibikin menjadi sarana alat ya untuk membuat eksperimen baru. Setelah eksperimen pertama tahun 2001, Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 gagal total. Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 itu inisiatif saran IMF dengan berkolaborasi dengan sebagian orang-orang migas di Indonesia. Saya tidak mau sebut nama satu persatu. Anda pasti tahu. Jadi mereka menghasilkan konsep RUU Migas yang saya tentang sejak awal. Terbukti menghancurkan industri migas nasional. Caranya dihancurkan. Kuasa pertambangan yang di tangan Pertamina dioper Kementerian SDM, pemerintah. Emangnya pemerintah mau berbisnis? Di seluruh dunia nggak ada pemerintah itu berbisnis. Di seluruh dunia nggak ada pemerintah itu menambang. Di seluruh dunia nggak ada pemerintah itu mengolah minyak mentah jadi BBM, nggak ada. Yang ada perusahaan swasta. Nah, tapi kalau kita di Republik Indonesia, karena ini diatur negara di pasal 33, maka yang menambang migas itu harus perusahaan negara, bukan Kementerian ESDM, Kementerian Pertambangan, orang itu salah itu. Ini sudah disadari ya sejak tahun 60, ya Undang-Undang 44 tahun 60 itu mengamanatkan ya supaya pengelolaan migas ini oleh perusahaan negara. Pemerintah itu adalah pemegang kekuasaan, pemegang pemerintahan, pemerintah itu ya, pemegang kebijakan, ya. Penambangan itu dikerjakan oleh perusahaan negara, bukan oleh kementerian. Ya, perusahaan negara yang bisa menambang, yang bisa memanfaatkan sehingga bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi kalau pemerintah, 20 tahun kita gagal. Hancur industri migas nasional, kuasa pertambangan di tangan pemerintah. Saya buka ini sekarang. Sekalipun saya suka ngomong, sekarang saya buka. Kuasa pertambangan di tangan pemerintah bertentangan dengan konstitusi. Ya, karena tidak mungkin tercapai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau pemerintah yang memegang kuasa pertambangan di seluruh dunia, pemerintah itu tidak eligible untuk menambang. Ya, pelajaran kemarin dipaksain, oke, undang-undang migas jalan puluhan tahun, ada migas bagian negara dipegang oleh BP Migas. Ya, BP Migas itu mewakili pemerintah. BP Migas dibentuk oleh Kementerian SDM sebagai pemegang kuasa pertambangan. Yang memegang kuasa pertambangan itu ESDM, bukan BP Migas. BP Migas dibentuk karena ESDM memegang kuasa pertambangan. Tapi the legal standing-nya tidak ada BP Migas itu. Ya. Sehingga apa? Izinnya berbelit-belit. Izin ditangani sendiri oleh kontraktornya. Ya. Di zaman Undang-Undang 871 izin ditangani Pertamina. Karena kita sadar ini orang bawa duit dari luar negeri, duitnya sendiri, bawa dari luar negeri, cari minyak kalau nggak ketemu rugi dia, 100% rugi dia, $100 juta habis kalau cadangan nggak ketemu. Ini kita hormati perusahaan minyak asing ini karena dia bawa duit, mau menanggung risiko, maka izinnya Pertamina yang tangani. Bahkan sampai mata bor yang dibawa dari luar, alat-alat mesin-mesin yang dibawa dari luar untuk eksplorasi dan investasi, begitu sampai Tanjung Priok yang mengeluarkan barang-barang yang dibeli oleh kontraktor asing itu, yang mengeluarkan barang-barang dari pelabuhan itu Pertamina. Ditaruh di gudang Pertamina di Pulau Gadung situ. Itu caranya mempermudah investasi. Cara mempermudah investasi yang paling bagus, efisien Indonesia ini. Untuk migas. Ya, pemerintah pemegang kebijakan, pemerintah yang mengangkat, memecat direksi Pertamina, pemerintah yang mengangkat, memecat komisaris Pertamina. Nggak usahlah pemerintah itu ngeyel memegang kuasa pertambangan. Ya, buktinya dalam Omnibus Law ini
Kuasa pertambangan masih di tangan pemerintah. Walah, kasihan saya. Teman-teman sejawat saya di Kementerian ESDM ini tidak belajar sejarah. Tidak berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. ESDM ditaruh di tempat terhormat. Dia tidak ikut berkontrak dan perusahaan minyak, tapi berada garis kontrak. Dia sekali lagi memecat, mengangkat direksi dan komisaris Pertamina. Pemerintah itu. Pemerintah yang menentukan harga BBM, pemerintah. Bukan Pertamina. Pertamina bisa nyuruh, pemerintah bisa menyuruh Pertamina apa saja. Jual BBM satu harga di daerah-daerah terpencil, bisa. Nah, ubah itu sawit jadi BBM ke Pertamina, bisa. Itu pemerintah, hak pemerintah itu. Maka kuasa pertambangan nggak perlu lagi di tangan pemerintah. Kok ngeyel di dalam, saya terlalu banyak di sosial media saya sudah sampaikan. Ngeyel tetap ingin ESDM pegang kuasa pertambangan di undang-undang Omnibus Law, di klaster migas di undang-undang Omnibus Law. Kita kerja. Kuasa pertambangan dipegang oleh pemerintah pusat, izin oleh pemerintah pusat. Walah. Kemauan untuk menyederhanakan sistem bertentangan dengan kuasa pertambangan tetap dicekal di tangan pemerintah. Ya, salah itu saudara-saudaraku sekalian di ESDM. Ya, salah. Hentikan. Bikin percobaan yang kedua. Masa nanti ada SKK migas. Ya, atau apapun namanya di luar Pertamina. Ya, atau izin-izin di ESDM, izin hulu hilir. Oh, kita pernah itu, ya. Hulu ditangani Permina, hilir Pertamina. Ya, kacau, tumpang tindih, dua BUMN memegang hal yang berbeda hulu hilir. Tapi itu kacau, tumpang tindih. Itu sebabnya Pertamina lahir. Ya, itu sebabnya kita gabung Permina sama Pertamin, hulu sama hilir kita gabung. Ya, kok sekarang SKK migas mau dinaikkan pangkatnya, walah. SKK migas berasal dari BP migas yang sudah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mestinya pembubaran ini 1-2 hari. Hari ketiga kembalikan itu. Tugas BP migas ke Pertamina menjadi BKKA asalnya. Sederhana sekali kok. Kok hanya diganti nama jadi SKK sampai sekarang. Tidak ada satu pasal pun di dalam undang-undang migas ini yang mengatur SKK migas. Ya, nah ini kita sebagai bangsa, pengelolaan sumber daya alam kita masih luar biasa perkeliruannya. Saya harus ngomong apa adanya. Saya di pendukung pemerintah, tapi tidak semua saya dukung. Kalau dia bertentangan konstitusi saya tolak. Contoh, Menteri BUMN berencana mau memprivatisasi Pertamina dengan cara strategi organisasi Pertamina itu dirubah, ya, hulu hilir ini adalah inti bisnis semua perusahaan minyak di dunia. Core bisnis semua perusahaan minyak di dunia itu namanya hulu. Ngebor cari minyak, memproduksikan minyak mentah. Ini jenenge hulu. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, ya, minyak mentah dibawa ke refinery kilang, jenenge ini kilang minyak untuk jadi BBM yang dibutuhkan rakyat. Hilir ini, ya, pasal 2, pasal 3 UUD 45 ini harus dikuasai negara. Meskipun Pertamina dirubah, yang ngurus hulu hilir ini, ya, dirubah menjadi subholding PT Persero, mbahnya itu induknya, holdingnya. Jadi subholding atau anak perusahaan ini mau didol lewat IPO, nggak boleh. Kebetulan sedang di judicial review di MK, saya diminta untuk saksi ahli. Saya bersedia. Saya mengatakan bahwa nggak boleh
perusahaan negara yang menangani bisnis inti perminyakan dunia, perusahaan negara yang menangani hulu hilir sesuai konstitusi untuk diprivatisasi atau di-unbundling. Pak Kurtubi, hulu sendiri, hilir sendiri. Pak. Ya, maaf, masih ada waktu. Nah, saya teruskan ya. Jadi hulu hilir jadi satu namanya, ini terintegrasi. Mohon dipercepat Pak Kurtubi. Ya. Mas, masih ada waktu? Halo? Ya, jadi ini namanya natural monopoly, monopoli alamiah. Ya, hanya negara yang boleh melakukan monopoli alamiah. Kalau swasta rusak. Ya. Nah, Pertamina itu monopoli alamiah di bidang perminyakan, sehingga cost-nya paling efisien. Karena skala usahanya besar, pasarnya besar, memenuhi BBM dalam negeri yang jumlahnya ratusan juta orang. Ya, ini yang membuat dia menjadi natural monopoly, di samping dia terintegrasi secara vertikal. Ciri khas natural monopoly adalah paling efisien, lebih efisien dari sistem pasar persaingan. Buku teori ekonomi mikro, ya, mulai kuliah hari pertama di Fakultas Ekonomi, itu bukan natural monopoly itu paling efisien dibanding dengan sistem persaingan, ya. Natural monopoly paling efisien. Jadi yang ingin saya katakan, contohlah pengelolaan sumber daya alam ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71 di bidang perminyakan. Ini copy paste untuk batu bara, copy paste untuk mineral, bisa. Bentuklah perusahaan negara di bidang batu bara dengan undang-undang. PTBA itu aksionaris. Bentuklah jadi perusahaan negara dari bentuk dan undang-undang. Kasih kuasa pertambangan PTBA itu. Semua perusahaan tambang batu bara berkontrak dengan PTBA, dengan perusahaan negara pemegang kuasa pertambangan. Kontrol kos di tangan perusahaan negara, tidak boleh mengeluarkan biaya-biaya macam-macam tanpa didukung bukti. Itu tugas negara, mengontrol biaya. Jangan sampai para penambang ini seenaknya sendiri mengeluarkan kuintasi biaya untuk penambangan, beli alat ini, beli alat itu seenaknya sendiri. Ya, tos ada apa? Semua biaya-biaya penambangan, biaya eksplorasi, biaya penambangan, bangun infrastruktur tambang, itu faktor pengurang pajak yang diterima negara. Kalau bermainnya di kos produksi, di kos distribusi alat-alatnya atau biaya apapun yang terkait dengan eksplorasi bisa tolong ya, tidak dikontrol oleh negara, kita bisa dikiburi nanti. Tidak bisa mengandalkan public akuntan. Ya. Jadi ingin saya katakan dalam pengelolaan sumber daya alam di Republik Indonesia hingga hari ini masih harus diluruskan. Saya menyarankan tirulah pengelolaan sumber daya alam ini sebagaimana pengelolaan migas periode 70 atau periode tahun 60, 70 sampai 2000. Sampai lahirnya undang-undang migas yang menghancurkan industri migas nasional ini. Tiru itu. Negara membentuk perusahaan negara di bidang batu bara, di bidang mineral, lalu kasih kuasa pertambangan mereka ini, lalu semua penambang berkontrak dengan perusahaan negara. Ini kontrol kos di tangan perusahaan-perusahaan negara. Ya, ini biar kita tidak ketipu. Ya, jangan sampai ekspor produksi batu bara ratusan juta ton. Ya, penerimaan negara itu kecil. Hanya teks dan royalti. Teks sama royalti. Royaltinya berapa? Berapa persen sih royalti? Teks ada tarifnya. Belum nanti kosnya dia ada kemungkinan di mana. Jadi penerimaan negara dari tambang minerba ini kecil. Karena sistemnya salah. Pertama salahnya tidak menyebut kalau cadangan minerba diperoleh milik negara. Kesalahan kedua, negara tidak membentuk BUMN untuk mengurus tambang minerbanya. Kesalahan. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi
proklamasi yang bersejarah ini. Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.